adalah mari mengenal COVID-19. Nah, jadi saya tahu kan kalau banyak orang di Indonesia ini, termasuk kalian semuanya, pasti kita semua tahu COVID-19 itu apa, what is COVID-19. However, not all of us atau tidak semua dari kita mengenal tentang virus ini lebih dalam lagi. Jadi that's the reason why today we're doing this topic for you guys. So everyone will be educated on COVID-19, and we believe that through this topic, there will be no more panic for everyone, yeah. And that's my hope for me. And let's start the introduction. Oke. Pertama, kita akan bahas apa itu COVID-19. Nah, COVID-19 atau kepanjangannya yaitu Coronavirus Disease 19 adalah penyakit virus virus disease yang disebabkan oleh keluarga coronavirus. Nah, coronavirus itu ada banyak tipe dan pertama kali ditemukan pada tanggal 12 Desember 2019. Ada yang tahu tipe-tipe apa COVID-19? Ada yang SARS, ada yang MERS, ada yang HEK virus. Jadi ada banyak tipe ya. Nah, karena dia ditemukan pada tanggal 12 Desember 2019, namanya mereka bikin COVID-19. Nah, si COVID-19 ini temukan persis di Wuhan. Nah, kita tahu Wuhan di mana ya? Wuhan itu di Cina. Oke. Nah, pada saat itu di Cina, virus corona berhasil menyebar ke seluruh dunia. Dan saat ini ada sekitar 136 juta orang yang terinfeksi dan sekitarnya ada 2,9 juta orang yang meninggal ya. Jadi virus ini kalau misalnya kalian semua bilang ganas, ya sedikit ganas ya. Karena kenapa? Ada banyak banget orang terinfeksi karena virus ini. Dan kalau misalnya kita ngelihat di histori sebelumnya, ada Spanish flu, ada flu burung, ada flu yang lain, tapi COVID-19 pada saat ini dia salah satu virus yang ganas yang bisa kita bilang. Oke. Nah, di negara kita sendiri, di Indonesia, masih ada sekitar 1,5 juta orang yang terinfeksi virus COVID dan 42.650 orang diantaranya meninggal dunia. Nah, it might seem scary for you guys because this is a lot of people ya. Ini banyak banget orang yang meninggal karena COVID. Nah, dan karena itu negara kita menduduki peringkat ke-19 dengan tingkat terinfeksi tertinggi di dunia. Nah, bukankah itu menakutkan ya? Karena peringkat 19 itu sedikit tinggi ya. Dan dulu kita pernah, kalau nggak salah sampai sekarang juga negara kita itu adalah nomor 1 se-Asia, kalau nggak salah. Kayak saya harus cek lagi, karena dulu kita juga nomor 1 se-Asia. Nah, mari kita lihat penularan virus ini. Bagaimana sih virus ini bisa tertular begitu cepat? Kan kita tahu banyak orang yang udah terinfeksi, dan kenapa banyak orang yang terinfeksi karena virus ini? Nah, mari kita lihat.
Nah, ada 3 faktor yang penting di mana virus ini bisa tertular, yaitu dari droplet yang kayak gini. Kalian bisa lihat yang di sisi kiri di sini, ini ini melalui droplet lah ya. Jadi apa namanya, air liur kalian waktu kalian berbicara, nah pas air liur kalian keluar dari mulut kalian, waktu kalian bicara, itu namanya droplet. Nah, yang kedua melewati udara, dan yang ketiga permukaan yang terkontaminasi. Penularan virus corona bisa terjadi melalui droplet saat seorang batuk yang bersin, bernyanyi, atau berbicara yang saya bilang tadi. Dan juga bernafas. Kalau kamu bernafas, kamu juga bisa menginfeksi orang lain. Apalagi kalau nggak pakai masker nih teman-teman. Nah, saat melakukan hal-hal tersebut, udara partikel yang keluar dari hidung atau mulut kita mengeluarkan partikel-partikel kecil yang atau namanya aerosol yang akan melayang-melayang di udara dan bisa menginfeksi orang lain. Nah, virus corona juga bisa menyebar melalui partikel-partikel kecil yang melayang di udara yang saya bilang tadi. Selain itu, virus corona juga bisa tertular saat orang menyentuh permukaan yang mungkin telah terkontaminasi virus dari orang yang batuk atau bersin. Nah, kalau ngelihat gambar di sisi kanan kalian, itu ada orang yang memegang pintu ya. There is somebody that is holding the door handle. This door handle is very dangerous, sangat dangerous karena kenapa? Pas kalian kena COVID, terus kalian nggak cuci tangan misalnya ya, dan kalian pegang barang-barang seperti ini, kemungkinan besar virus itu akan bertahan di situ. The virus will stay there, and then we'll wait for another person to touch the door handle. Nah, pas orang tersebut pegang door handle itu, dia akan kalau dia pegang muka mereka atau hidung mereka, mereka bisa terinfeksi juga gitu. Makanya virus ini gampang banget tersebar. Dan karena dia virus, dia lebih jahat dari bakteri. Kenapa lebih jahat dari bakteri? Karena bakteri itu kalau kalian mau diobati dengan bakteri, kalian cuma bisa pakai antibiotik aja ya, yang kalian selalu pakai waktu kalian sakit. Nah, itu namanya antibiotik. Nah, kalau misalnya kalau misalnya kalian terinfeksi dengan bakteri, kalian bisa pakai antibiotik. Tapi kalau misalnya kalian terinfeksi dengan virus, belum tentu kalian bisa menggunakan antibiotik, walaupun antibiotik itu berguna, tapi belum tentu itu akan mengobati kalian gitu. Nah, jadi mari kita melihat virus ini dalam tingkat mikroskopis. Nah, biasanya virus ini akan diletakkan di mikroskop ini supaya kita bisa lihat. Kenapa? Karena otomatis kan virus nggak bisa lihat dengan mata sendiri kan. Kalian harus menggunakan mikroskop. Oke. Nah, jadi ketika virus ini, COVID-19 ini masuk ke mulut kalian, hidung kalian, atau mata kalian, mereka akan mencari sel kita. Nah, pas mereka cari sel kita, mereka akan datang ke paru-paru. Kenapa? Karena yang merah-merah ini namanya protein S, dia kan suka mencari sel yang punya pattern yang sama dengan protein S. Jadi pas dilihat di sini kan ini protein S. Dia suka mau attach ke
protein ke sel-sel kita tersebut yang mendekati pattern S protein. Nah, S protein ini digunakan virus untuk memediasi masuknya virus ke tubuh. Jadi pas dia attach, when the S virus attaches to the cell of our body, it will enter the cell. Nah, pas dia enter selnya, ini kan ada genetik materi yang ada di dalam virusnya, dia akan keluar dari virus tersebut dan dia akan bereplikasi, dia akan menjadi banyak. Jadi pas dia masuk ke dalam sel kita, when it enters our cell, what it does is that it will be many. It will try to replicate itself to become numerous, to become many. Dan pas mereka udah banyak di dalam sel kita nggak bisa tahan sama virus ini. Dan karena virus ini udah lebih banyak dari sel kita, dan sel kita sudah nggak bisa tahan gitu ya. Biasanya kalau sel kita nggak bisa tahan, pas ada virus masuk, mereka mati, sel kita mati. Nah, jadi pas selnya mati, virusnya akan keluar, terus menjadi banyak lagi. Nah, dia bereplikasi jadi million, billion, juta, miliaran gitu ya. Nah, pas mereka sudah jadi banyak, sel ini akan merekrut mencari sel-sel yang lain supaya bantu sel tersebut. Nah, jadi banyak sel yang akan mendeteksi virus ini. Nah, pas mereka mendeteksi, mereka akan coba nih untuk berperang dengan virus ini. Karena kenapa? Mereka harus proteksi tubuh kita. Makanya itu gunanya sel-sel kita. Menarik kan? Jadi sel kita ini mencoba berperang dengan sel-sel tersebut. They want to fight with this cell, and when they are fighting with the cell, what they do, some of them will eventually die. Mereka bakal mati, and some of them will release materials from their body in order to attack them. So there are ways where this cell ini attack ke patogen atau virus tersebut. Nah, pas mereka bertengkar atau berperang ya, when they are fighting with each other, some of them will die, some of them will release substances, and then yang virus ini juga mati dan juga pernah bisa release substances. Jadi ini kayak main war ya yang kalian ngelihat di film, tapi bukan war yang kita ngelihat di film beneran ya. Ini war yang ada di dalam tubuh kita. Nah, pas mereka lagi fight, mereka mencoba untuk eradicate virus ini. Lah, tunggu ya. Oke. Pas mereka mencoba untuk eradicate virus ini, mereka akan bikin kita sakit gitu. Karena mereka juga mencoba untuk menyembuhkan kita, tapi di antara lain kita juga bisa sakit kalau misalnya virus ini lebih kuat dari sel-sel yang ada di dalam tubuh kita gitu. Yang selanjutnya akan dibahas oleh Dian. Halo Dian. Oke, halo everyone. Perkenalkan, nama saya Dian, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang gejala dari COVID-19 dan cara mendiagnosa COVID-19. Jadi sekarang mari kita cari tahu tentang apa aja sih gejala-gejala pada orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Biasanya orang yang terinfeksi akan merasa demam, sesak nafas, dan batuk. Selain itu, gejalanya juga bisa pilek, mual, tidak dapat mencium, dan juga tidak dapat merasakan makanan. Tapi
gejala di tiap orang bisa beda-beda, karena kayak tadi dibilang, kalau sistem kekebalan tubuh kita tinggi, mungkin saja gejala itu nggak kelihatan, nggak muncul. Oke, please. Selanjutnya adalah cara mendiagnosa COVID-19. Yang pertama ada rapid test antibody. Sesuai namanya, ini digunakan untuk mengecek antibodi yang dibentuk tubuh untuk melawan benda asing yang masuk ke tubuh. Contohnya ya coronavirus ini. Sampel yang dipakai untuk tes ini adalah darah. Jadi pertama, sedikit darah diambil dari tubuh pasien yang tersuspek COVID-19 itu. Terus darahnya ditetesin ke alat yang membuat deteksi COVID-19. Kalau digambar di nomor 2 kalian bisa lihat kayak ada bulatan, nah ditetesin ke situ. Setelah itu, setelah ditetesin darah, selanjutnya ditetesin sama larutan buffer. Nah, setelah 15 menit, hasilnya akan muncul. Hasilnya bisa antara 1 garis atau 2 garis. Kalau hasil tesnya 1 berarti negatif COVID-19, tapi kalau 2 berarti positif terinfeksi. Tapi sayangnya ada kekurangan dari tes antibody ini. Misalnya bisa false positif. Jadi sebenarnya mungkin terdeteksi ada antibody yang melawan virus, tapi dia bukan melawan corona. Dia mungkin melawan virus lain. Contohnya kayak flu. Nah, bisa juga false negatif. Jadi hasilnya mungkin negatif dari 1. Tapi sebenarnya orang itu sudah terinfeksi corona. Cuma karena masih di tahap awal, tubuh belum sempat membentuk antibodi. Oke, next please. Yang kedua ada rapid test antigen. Jadi tes ini mendeteksi antigen dari virus. Misalnya kayak protein, kayak yang dibilang Kak Fegli tadi. Di tes ini sampelnya diambil bisa lewat hidung atau mulut. Mungkin kalian pernah lihat di TV, atau mungkin kalian juga sudah pernah ada kan kayak alat dimasukin ke hidung atau mulut. Nah, itu buat ambil sampel di situ, kayak ada lendir. Nah, setelah diambil, sampelnya dicampur ke larutan buffer. Setelah itu, setelah dicampur, campuran cairan itu ditetesin ke alat rapid test-nya. Setelah 15-20 menit, sama kayak yang rapid antibody, hasilnya bisa 1 garis, artinya negatif, atau 2 garis yang berarti positif terinfeksi corona. Please. Nah, yang terakhir ada swab PCR. Ini juga disebut gold standard karena dia yang paling akurat buat mendeteksi corona. Yang dideteksi materi genetik atau RNA virus, yang kalau digambar sebelumnya ada bagian kayak garis yang di dalam virus corona itu. Jadi pertama, sampelnya diambil dari hidung atau tenggorokan. Setelah itu dicampur sama cairan namanya lipid buffer. Lipid buffer ini fungsinya biar RNA dari virusnya itu bisa keluar dari virus. Jadi dia kayak merusak membran sel virusnya biar RNA-nya bisa rilis. Terus setelah dihancurin dan didapat virusnya, dilakukan RT-PCR. Nah, tapi ada kekurangan dari RT-PCR ini. Sebenarnya karena ya prosesnya lama. Kalau 1 orang mungkin bisa kurang dari 1 hari, tapi kalau banyak makin lama karena alat di Indonesia juga masih terbatas. Oke, next please. Good morning, everyone. I'm Dania, and I'll be explaining about some of the ways to treat and prevent from getting COVID-19. The first one is to get vaccinated when it's available for all of you. Second is to get optimal supportive care, such as oxygen, for patients who are seriously ill and who are at high risk for severe diseases. Third one is to get advanced breathing support devices, such as ventilation, for critically ill patients. And then by taking a drug or medicine, they are called dexamethasone, that can reduce the ventilator time and save life of patients with critical and severe illness.
And the last one, which is the most simple one, is to do quarantine, exercise regularly to boost your immune system, and consume vitamins. Next slide. Now, these are the necessary precautions that needs to be taken. They may sound very basic, yeah, but they are actually necessary to be taken. So use your mask, maintain social distancing of 2 meters, wash your hands regularly, avoid touching your face with your bare hands that are not sanitized. Stay at home, cover your mouth and nose when sneezing in order to avoid getting the disease or even spread it further. Yeah. Next slide, please. Oke, jadi dari tadi kan kita udah bilang tentang virus corona. Jadi kalian sekarang udah mengenal ya tentang virus corona ini, lebih paham. However, out there di luar sana, there are a lot of myths that people are saying. For example, sinar matahari bisa menyembuhkan virus corona karena mengandung ultraviolet. Dan yang kedua, air rebusan bawang putih bisa menyembuhkan corona. Yang ketiga, setelah divaksin, kata mereka 100% aman dari corona. Yang keempat, minum banyak kayu putih menyembuhkan corona. Nah, kita di sini akan mengetahui kalian yang fakta yang sebenarnya. Apa sih fakta yang sebenarnya di antara empat ini? Pertama, sinar matahari atau sunshine bisa menyembuhkan virus corona karena mengandung ultraviolet, and that is not true. Why isn't it true? Because the sun, our sun is not able to kill the virus inside our body. Why is that so? Nah, karena the virus in our body does not and the sun that is shining on us, the degrees is the same with our body. The temperature of the sun and our body might be different and or the same, ya kan? So the virus will be immune to it. The virus will not be dead because of the heat or because of the ultraviolet. And the reason to that is that the only reason why the sun can help us heal with COVID is actually to increase our immune system, meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kalau karena kan matahari kan ada namanya vitamin D kan. Jadi setiap hari kalau mama kalian bilang, ayo keluar supaya kena matahari, kalian nggak boleh males ya, karena matahari itu memang benar ada vitamin D-nya. Apa sih kegunaan vitamin D ini? Nah, salah satu kegunaan vitamin D itu adalah meningkatkan daya tahan tubuh kita. So when our immune system or daya tahan tubuh kita meningkat, tendencies are we are able to help fight the virus better. Yang tadi saya udah explain ya tentang virus corona sama sel kita, bagaimana mereka berkelahi, bagaimana mereka bertengkar atau berperang supaya tubuh kita itu aman menghadapi virus-virus tersebut. Jadi kalau misalnya sel-sel di dalam tubuh kita itu stres atau sel-sel di dalam tubuh kita itu nggak ada vitamin ya, nggak ada vitamin dari kemakanan kalian atau virus kita itu nggak terlalu banyak yang nggak terlalu banyak di dalam tubuh kita, tendencies are corona is able to dominate our body. Corona bisa apa ya dalam bahasa Indonesia, bisa dominate, bisa menjadi lebih banyak dan bisa menginfeksi tubuh kita dan bikin kita sakit, bahkan mematikan kita ya. Nah, yang kedua itu adalah air rebusan bawang putih menyembuhkan corona. Ya, ada yang bilang bawang putih itu antibiotic. It might be antibiotic, but
it is not antivirus. The difference between antibiotic and antivirus, antiviral drugs is that antibiotic itu buat bakteri ya, tapi antiviral drug itu drug buat virus. Nah, bawang putih itu salah satu dibilang untuk menyembuhkan corona. Ada yang bilang bawang putih itu bisa menyembuhkan corona, tapi belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa bawang putih itu bisa menyembuhkan corona. Karena biasanya bawang putih itu kalau di home remedies itu dipakai buat antibiotik gitu. Dan yang ketiga, ada yang bilang setelah divaksin ini 100% aman dari corona. Enggak mungkin kayak gitu, teman-teman. Karena vaksin ini kan virus kita itu bermutasi ya. Virus kita itu ada banyak, sekarang udah ada banyak tipe ya, kayak beta 117 yang udah ada di Indonesia sekarang. Nah, virus-virus corona tersebut, kenapa mereka ada banyak tipe? Karena mereka bermutasi, mereka jadi tipe-tipe yang lain, tapi mereka masih di dalam kategori virus corona 19. Tapi di dalam kan kategori itu ada virus corona itu karena dia bermutasi, dia jadi banyak, dia gampang banget menjadi banyak tipe gitu. Jadi kalau misalnya kita divaksin nih ya, kita divaksin dengan Sinovac ya, yang paling populer itu Sinovac. Kita divaksin dengan Sinovac, what happened is that vaksin ini bisa merendahkan gejala-gejala, tapi tidak bisa tidak ada temuan yang bilang virus vaksin ini bisa 100% ampuh dan aman dari COVID, karena vaksin ini tipenya tipe lain gitu. Karena virus corona udah bermutasi, dia udah jadi berbeda dengan tipe vaksin tersebut. Nah, yang keempat adalah minum banyak kayu putih bisa menyembuhkan corona. Nah, ada yang bilang kayak gitu nih. Nah, aku juga bingung. Loh, kenapa minyak kayu putih ya? Karena kalau kita bisa pikirkan, minum terlalu banyak minyak kayu putih atau mengonsumsi terlalu banyak kayu putih bisa menyebabkan keracunan. Jadi, iya, minyak kayu putih itu bagus untuk tubuh kita, tapi kalau kita minum kelebihan ya, itu bisa menyebabkan keracunan. Dan hati-hati teman-teman, kalau misalnya kita keracunan dengan kayu putih atau kita keracunan karena kita terlalu banyak mengonsumsi obat-obat, kita bisa ginjal kita bisa rusak atau hati kita bisa rusak dan kita bisa mati cepat gitu. Jadi kita mati bukan karena virus tersebut, tapi karena obat yang kita konsumsi atau minyak kayu putih segala macam gitu. Oke, kayaknya cuman di sini ya kita punya presentasi. Terima kasih teman-teman. Ada yang mau nanya? Dipersilakan. Okay. Okay. All the students or teachers, do you have any question about this webinar? Ada pertanyaan, silakan. Boleh, kalau masih malu-malu, boleh di chat. Kalau tidak, langsung unmute yourself and you can ask. Anybody? Okay. Supposedly, I would like to ask seputar cara penanganan. Apakah apabila kita sudah ketahui bahwa ada gejala yang saya rasakan seperti flu
atau panas tinggi sudah berhari-hari. Adakah caranya untuk menanggulangi supaya tidak keterusan tertular coronavirus? Thank you. Okay, thank you, ma'am, for your question. Yes, I think we did not mention it in our PPT, yeah, because we're waiting for questions from you guys. Okay, thank you so much. So the first thing that we should do when we think that we have COVID and actually other sickness in general, like when you have flu, you should not be in contact with one another. Jadi misalnya tuh di dalam rumah tuh ada 5 orang gitu misalnya ya. Jadi kita harus menghindari mereka semua. Kenapa? Kita jangan sampai mereka juga terkena gitu. Nah, ini bukan cuma buat virus corona ya, tapi semua virus juga sama atau bakteri juga sama. Ada yang bakteri juga menular, ada bakteri itu bisa menular, virus juga bisa menular ya. Jadi kita harus menjaga jarak. Nah, new normal ini adalah salah satu cara yang bagus untuk mengurangi COVID-19. Tapi disayangnya ya di Manado ini udah hampir nggak ada distancing sama pakai masker dan lain-lain hal. Makanya kita bisa mulai dari kita nih. Walaupun kita merasa ini cuman flu-flu biasa, tapi sekarang kita harus waspada ya dengan virus-virus ini. Dan ada lagi untuk pengobatannya. Sekarang ada obat antibiotik, ada beberapa antibiotik juga yang bisa merendahkan virus tersebut, ma'am. Juga ada vitamin, mengonsumsi vitamin, mengonsumsi makanan yang bergizi, mengonsumsi air yang banyak, dan mengonsumsi obat-obatan yang bisa merendahkan virus tersebut. Kita juga bisa exercise ya. Jadi ada banyak hal yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan imun sistem kita, salah satu cara. Karena sekarang belum ada obat yang ampuh 100% untuk menghilangkan virus ini. Jadi yang kita harus bikin adalah dari kita sendiri meningkatkan imun sistem kita, karena imun sistem kita adalah sel-sel di mana mereka yang frontliner ya. Jadi mereka yang defend our body against the virus gitu. Apakah itu sudah terjawab, ma'am? Oke, mungkin ada dari yang lain karena I would like to add. So basically, the point of the immune system is to trigger our body to produce antibody. Jadi obat yang dicari-cari itu sebenarnya di body kita sendiri. When our body produces antibody, now this antibody will be 100% suitable to kill the virus. Obat-obat dimakan supaya gejalanya tidak antivirus yang dimakan supaya virusnya tidak bisa replicate lagi jadi lebih banyak. Tetapi at the same time, when we get the virus, when our body is infected, our body will produce antibodies against the virus. Now, some people have low immune system. Their immune system is not very strong. Now, they will produce symptoms, the bad ones. Okay, they can cause severe diseases. But people who have strong immune system may not produce symptoms. Makanya banyak orang tidak ada gejala, asymptomatic. Jadi it differs from person to person karena immunity mereka, gitu. Okay, thank you so much, Dania. Dania or Faglin, would you please translate into Indonesia or Manado so students can understand? Because this is, I think, this is very, very important for
us as the teacher and the student as well. Oke, sip. Jadi sel-sel kita nih ada namanya B sel, T sel, sel T, sel B. Nanti kalau misalnya kalian udah di kuliah atau misalnya kalian udah belajar tentang ini pasti kalian mengerti. Nah, B sel, T sel ini dia jadi defender atau sel yang lebih kuat daripada sel yang lain, di mana mereka bisa attack virus ini. Nah, sel B pas mereka ngelihat virus kita, nah ada virus kan ini, pas sel B melihat virus kita, yang mereka akan lakukan adalah mengeluarkan antibodi. Nah, antibodi ini bisa akan mendeteksi virus tersebut, dan pas mereka deteksi virus tersebut, mereka antibodi ini bisa menghilangkan virus ini, gitu ya. Jadi eradicate dalam bahasa Inggris, eradicate virusnya. Nah, habis itu pas sel B ini udah mencoba untuk eradicate tubuh kita, virus ini di dalam tubuh kita. Kalau misalnya orang yang ada imun sistem yang rendah misalnya ya, mereka punya imun sistem yang rendah, yang virus ini nggak akan gimana ya dalam bahasa Indonesia, virus ini bisa menjadi lebih banyak lagi karena dia ngelihat nih ada antibodi yang ada di sel kita. Jadi pas virus ini udah tambah banyak, dia mau akan menyerang lebih banyak. Kalau misalnya kita punya tubuh tidak kuat menghadapi virus ini, kita akan mendapati gejala. Tapi kalau misalnya tubuh kita kuat, kita nggak akan mendapati gejala. Jadi yang kita akan dapat itu asymptomatic, di mana kita nggak ada gejala sama sekali. Nah, kalau orang yang nggak ada gejala sama sekali, mereka dinamakan pasien tanpa gejala. Mereka ada virus di dalam mereka, tapi karena mereka kuat, mereka punya virus itu bisa menular, tapi mereka nggak ada simptom. Jadi mereka nggak tahu kalau misalnya mereka kena atau enggak. Nah, itu yang lebih parah. Jadi pas mereka tahu mereka tidak terpapar, mereka merasa mereka tidak terpapar, mereka ketemu orang lain. Nah, orang lain itu merasakan, oh ini orangnya kayaknya sehat-sehat aja, padahal ada virus di dalam tubuhnya. Nah, itu yang kita harus waspadakan. Ya. Oke, thank you. Ini dari kayaknya siswa boleh? Ada pertanyaan ini dari Yonatan Pangalila. Oh, silakan. Halo Yonatan, dia tanya bagaimana kalau vaksin Kong ada penyakit di dalam tubuh kita. Nah, itu masalahnya di situ. Vaksin itu adalah virus yang sudah dilemahkan. Nah, jadi virus tersebut nggak terlalu ganas ya, dibilang bahasa Indonesia, nggak terlalu kuat begitu, Dang. Nah, karena virus ini lemah, dia kita akan sel-sel kita lebih gampang untuk menyerang virus ini. Tapi kalau kita ada penyakit, misalnya ya kanker ya, kalau orang ada kanker atau orang ada penyakit bawaan begitu, jangan ambil resiko untuk mengambil vaksin ini. Karena kenapa? Vaksin ini vaksin ini kan virus kan di dalamnya, virus yang sudah mereka mutasikan supaya nggak ganas gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita sakit nih ya, kita ambil vaksin ini, tubuh kita nggak bisa terima vaksin ini, dan virus sel-sel di dalam tubuh kita akan menjadi lemah, tambah lemah, jadi kita tambah sakit. Makanya banyak orang
pas dorang dapat vaksin dorang jatuh sakit karena kenapa virusnya sedang bekerja. Jadi jangan takut teman-teman kalau kalian sakit setelah ambil vaksin. Yang kalian harus takuti adalah kalau misalnya kalian suka mau vaksin, mari kalian sakit gitu, ada penyakit bawaan. Misalnya sekarang kan udah ada orang yang jatuh sakit karena dia dipaksa untuk menerima vaksin. Nah, kayak ada salah satu news yang dibilang kayak gitu. Nah, itu salah, itu nggak boleh sebenarnya. Jadi kalian nggak bisa kalau misalnya ada darah tinggi atau misalnya ada kanker atau ada penyakit-penyakit lain atau ada autoimun ya. Autoimun. Jadi kalau misalnya ada penyakit-penyakit tersebut, jangan ambil resiko deh teman-teman, karena ya kasihan tubuh kita. Kita sakit karena vaksin bukan karena virus, itu yang kita harus waspadai ya. Nah, ada pertanyaan lagi dari Kasih Lengke. Kak, apakah benar kalau minum Coca-Cola itu akan positif? Kenapa? Nah, itu nggak benar sama sekali kan, karena kayaknya tadi udah dibilang sama si Dian, ada beberapa tipe-tipe cara untuk mendeteksi virus. Nah, cara-cara ini ada kayak antibody test, antigen test, swab test. Nah, mereka khusus untuk antibody atau antigen tersebut. Nah, kenapa sekarang kita pemerintah nggak terlalu sarankan untuk pakai antibody test, karena kalau misalnya kita udah terpapar virus satu kali, terus kita udah sembuh nih dari virus tersebut, antibody kita ada di dalam tubuh kita. Nah, kalau misalnya ada di dalam tubuh kita, kita bisa deteksi kedua kalinya positif lagi. Tapi kalau misalnya minum Coca-Cola, itu kan nggak akan ada antibody kan terhadap virus tersebut. Karena Coca-Cola kan bukan virus ya, bukan virus corona. Jadi memang itu hoax ya. Aku baru tahu sekarang kalau misalnya ada orang minum Coca-Cola akan positif, nggak akan positif. Juga kalau misalnya kalian minum Bear Brand atau susu-susu lain atau minum vitamin-vitamin lain, terus pas dicek negatif, itu belum tentu teman-teman. Ada itu alat deteksi tersebut. Alat deteksi tersebut itu khusus persis untuk virus corona. Jadi itu bukan virus-virus lain, bukan bakteri-bakteri lain, cuman persis virus corona. Jadi kalau kalian makan apapun juga, tapi kalian punya virus di dalam tubuh kalian masih ada, itu akan terdeteksi. Walaupun kalian minum obat A, B, C, D, atau minum susu Bear Brand, ada yang bilang minyak kayu putih, apa segala macam, itu pasti bisa terdeteksi. Karena kenapa? Virus masih ada dalam tubuh kita. Tapi tidak benar kalau misalnya Coca-Cola itu bisa bikin positif ya. Oke, ada bilang Andreas Walendatu. Kak, ini Andreas Walendatu mau tanya, apakah orang memiliki sistem kekebalan tubuh yang tinggi perlu divaksinasi? Kita nggak bisa mendeteksi orang kalau misalnya dia dapat kekebalan tubuh yang tinggi ya, sistem kekebalan tubuh yang tinggi kan? Karena kenapa? Sampai sekarang nggak ada alat mendeteksi. Yang ada adalah kalau misalnya kalian ada penyakit, otomatis sistem kekebalan tubuh kita di dalam tubuh kita itu akan menurun. Makanya nggak disarankan orang yang lagi sakit. Tapi iya perlu divaksin. Semuanya sebenarnya perlu divaksin. Kenapa? Walaupun itu tidak 100% aman untuk corona, 100% aman supaya kita tidak dapat corona, tapi dia akan membuat sel-sel kita kuat gitu. Itu yang perlu kalian kasih tahu. Jadi vaksin dia membuat sel-sel di dalam tubuh kita untuk menguat sistem kekebalan tubuh kita menguat. Dan dengan kita
vaksin ya, we take vaksin, jadi sel kita udah mengenal dengan virus ini. Jadi lain Benar. kali kalau kalian mau kena virus ini, antibody kalian tuh udah tahu, oh ini virus corona, kita harus keluarin antibody ini untuk membunuh virus tersebut. Jadi kalian tidak akan sakit. Iya, jadi gitu. Ada pertanyaan yang lain? Mungkin bisa Fraglin, kita ini Iya. rencana planning. Sudah boleh tatap muka face to face in this coming new school year. Adakah kiat-kiat untuk meningkatkan imun tubuh, mungkin dari makanan, tapi makanan specifically apa saja? Atau gaya hidup seperti berolahraga, atau tidak tidur larut, jam berapa seharusnya kita tidur supaya boleh meningkatkan antibodi, imun dalam tubuh. Mungkin itu sangat penting bagi kita karena mau menyongsong tatap muka di tahun ajaran baru. Oke, kalau misalnya makanan-makanan, ada makanan yang bergizi, itu namanya sayur-sayuran, apalagi sayur-sayur direbus ya, yang kita sering makan. Terus ada buah-buahan, itu yang paling penting. Tapi yang kita harus hindari itu misalnya ayam, yang makanan-makanan yang acidic gitu ya. Nah, kayak ayam atau kayak goreng-gorengan. Nah, itu teman-teman kayaknya harus dihindari ya dari sekarang karena itu akan melemahkan sistem tubuh kita. Terus setiap minggu kita harus olahraga karena olahraga bisa meningkat sistem imun kita. Tapi kalau misalnya makanan spesifik kayaknya sayur-sayuran, buah-buahan. Kalau olahraga juga bisa. Okay, I would Terus like to add that you can eat chicken. Okay, guys, eat chicken. It's full of proteins, fish, chicken, eggs, yeah, in your diet. Drink warm water. Eat enough fruits and vegetables. Get plenty of sleep, at least 7 to 8 hours a day. Okay. Karena kalau malam-malam tuh jam 12, jam 1, our body can produce hormones which are necessary for your growth. So you don't want to miss it. Jadi you harus tidur waktu yang tepat ya, jam 9, jam 10. Jadi our body can get rest, kita nggak cepat capek, dan sunlight again, kita harus jemur ya, 10 menit atau 15 menit, ataupun setengah jam ya di pagi hari. Jadi imun kita bakal tetap strong jika kalian mau face to face school. Gitu. Tapi jangan terlalu banyak juga ya makanan-makanan yang gorengan kayak gitu. Itu juga. Ya, gorengan dikurangin. Gorengan dikurangin, ayam yang digoreng dikurangin gitu ya. Jangan terlalu banyak makan makanan yang nggak sehat gitu aja. Kak mau tanya kalau bagadang menurunin imun. Kayaknya Dania bisa jawab. Terus ada yang tanya kalau orang yang punya penyakit MAH gampang kena virus corona nggak sih? Apalagi MAH bisa kambuh karena telat makan. Okay, everywhere you can get the virus. Anybody can get the virus. Cuman sekarang ini tergantung antibody kita, tergantung imun sistem kita. Kalau emang kita kalau kita sehat juga, kita masih bisa kena virusnya. Tapi sekarang itu tergantung imun kita. Imun kita kuat nggak untuk melawan virus itu? Imun kita bisa nggak produce antibody untuk melawan virus itu? Jadi bukan cuman orang yang ada MAH atau orang yang tidak tidur. Bisa aja orang yang tidak tidur tapi tetap kuat, tetap sehat kan. Again, I'm saying it differs from person to person. Jadi some person is weak, some person they are already strong. Jadi gimana pun itu kita harus tetap jaga karena siapapun bisa kena virus, cuman now it's up to our antibody. Makanya we have to take precautions, we have to take the vegetables, fruits itu to maintain a strong immune system. Jadi kalau kita pun kena, kita itu nggak bakal sakit parah, kita bisa sembuh dengan cepat. Our body can fight the infection,
can produce the antibody to fight the infection. Kita nggak akan sakit lama-lama, nggak akan di rumah sakit, gitu. Jadi virusnya tidak akan ganas kalau kita itu udah kuat dalamnya. Gitu, teman-teman. Jadi bukan berarti kita ada mah atau kita minum Coca-Cola kita bisa kena, tidak. Emang imun sistem kita akan rendah ya kalau kita begitu. Jadi kita harus tetap sehat, tetap mengonsumsi makanan yang sehat gitu. Untuk Oke. menjaga-jaga. Ada pertanyaan lain? Kayaknya enggak ya. If no question anymore, why don't you give your closing? Excuse me. Oh, yes. and Janet. Ya, thank you so much ya. Ini luar biasa ya seminar hari ini. Ini sangat baik untuk anak-anak. Boleh lebih ditekankan kembali betapa tidak baiknya jika siswa-siswi tidur di atas jam 11 malam ya. Ya, we all know all the students kalau sudah kecanduan dengan game, mereka akan tidur lat sampai di atas jam 11. Bagaimana itu? Terima kasih. Oke. Ini ya, sel kita bisa beregenerasi dari jam 10. Biasanya regenerasi sel kita itu dari jam 10 sampai jam 3 pagi. Nah, kalau misalnya teman-teman tidur di atas jam 10 nih, sel kita nggak bisa regenerasi lebih baik gitu. Makanya itu mengapa kalian semua harus tidur jam 9 at least ya. Karena imun tubuh kita itu kita juga butuh istirahat. Imun tubuh kita juga butuh istirahat. Dan sel-sel di dalam tubuh kita juga butuh regenerasi. Regenerasi jadi yang baru karena sel-sel bisa mati, sel-sel bisa jadi baru lagi gitu. Okay, to be Makanya, more specific ya, our body produces hormones. Okay, like I mentioned earlier, namanya melatonin. Now, this hormones itu namanya growth hormone, which helps our body to grow and repair itself. Now, if you don't have this hormone, our body will again lack this hormone to repair itself. Gitu. So this hormone is actually very necessary. It helps your body to grow. It helps them to repair itself if there is any faulty or any defects. Gitu, you know, the related to hormones. It can help to repair. And of course, you get enough sleep, you'll be fresh the next day, you can attend your school properly. So it's very necessary to get plenty of sleep in every aspect. ya. Eglin, in Indonesia, please, because it's very important. Okay. So, tubuh kita itu ada namanya hormon. Nah, hormon melatonin, hormon semua ada hormon ya. Nah, hormon-hormon ini penting untuk regenerasi selnya kita juga, yang dibilang Dania tadi. Nah, hormon-hormon ini dia akan keluar di waktu yang dia bisa keluar di waktu yang tertentu. Nah, biasanya hormon-hormon ini akan membantu sel regenerasi di waktu kalau kita tidurnya sudah saat kita tidur ya, this is a sleeping hormone. Kalau kita tidur, jadi hormon-hormon ini akan membantu sel kita untuk jadi regenerate dalam bahasa Indonesia. Makanya kita harus tidur. Kita nggak boleh tidur telat, jangan jam 11, jam 12, karena salah satu mengapa itu sel-sel di dalam tubuh kita mengurang dan nggak bisa regenerasi, dan hormon-hormon kita juga nggak akan produksi hormon gitu. Tubuh kita nggak bisa produksi hormon kalau kita nggak tidur telat gitu. Kalau kita tidur telat. Ya, intinya tidak baik tidur di atas jam 11 ya, Kakak ya. Nggak boleh. Biasanya tidurnya jam 9 lah, jam 10 gitu. Iya, karena lebih baik kita tidur cepat, bangun jam 3 daripada kita tidur jam 3, bangun jam 10 ya, 10 pagi seperti itu. Itu yang Dania saya dengar tadi, Dania katakan
hormon pertumbuhan itu dia akan terjadi pada jam 10 malam sampai jam 3 pagi ya. Begitu, Dania? The specific time ya, kira-kira I think I've studied this earlier. It's around 11, 12 at that time. So it's necessary to be asleep before that time. Itu. Semoga pelajaran ini bisa jadi pengingat untuk adik-adik kita. Ya. Terima kasih atas penjelasannya. Makasih. Ini ada beberapa pertanyaan lagi. Kayaknya kita nggak bisa answer sekarang ya. Nanti aku akan forward ke Mem Hilda. Terima kasih semuanya. Kalau demikian, maybe in another time we have a part 2 maybe or part 3. Bagaimana Mem Hilda? Next time. ya, begitu antusias. Ini guru-guru atau siswa yang antusias. Tapi ini penting sekali untuk students juga ya. Jadi penting bagi kita baik guru maupun student untuk persiapan tatap muka kalau adik-adik, siswa dan guru ingin sudah mau tatap muka tahun ajaran 2021-2022, berarti dari sekarang Kak Dania sama Kak Feglin bilang mesti mulai belajar tidur lebih awal, jam 9 tidur, agar tuh sel-sel pertumbuhan bisa didapatkan pada saat kita tidur lebih awal. Dan tadi saya dengar makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Bagaimana dengan biji-bijian, Feglin? Iya, bijan-bijan juga. Okay. Closing statement then from you and Dania. Okay, so maybe the closing statement. Thank you everyone for hearing our webinar for today. I hope that it can be a blessing to all of you ya. Jadi jangan ingat harus jaga kesehatan, jaga imun kita supaya imun kita bisa fight virus tersebut. Thank you everyone. Have a nice day. We really hope this webinar helps all of you to stay healthy, yeah, stay at home. If it's not necessary to go out, please just stay at home and take all the necessary precautions. They are very, very simple and basic and very easy to follow. So please follow it and you'll be fine. You'll be safe. You'll be healthy. That's all. Okay, thank you. I would like to suggest Feglin and Dania, if you don't mind, please pray for us. And Mem Janet will pray for you. So it will be started from Mem Janet and will be closed, both of you, Feglin and Dania. Mem Janet, would you please pray for both of them, the team COVID-19 webinar, and both of them will pray for us. Okay, I'll pray in bilingual ya. Let us pray. Dear Heavenly Father, we are so thankful for today, especially for the opportunity. And then we just finished our webinar about the COVID-19. Especially we pray for the team, Feglin and friends. Bless them, Lord, in everything they want to do and everything, the activities. Kami berharap Tuhan akan selalu menyertai mereka. Bless their family, bless their job, bless their studies maybe, and everything yang mereka akan lakukan untuk kemajuan ataupun kemuliaan nama Tuhan, please be with them, Lord. We also pray buat rencana-rencana ke depan mereka, cita-cita mereka ke depan, entah mereka yang masih di masa muda ataupun mereka yang sudah mempunyai rencana-rencana ke depan untuk membina rumah tangga. Apapun itu Tuhan,
Please bless them. Kami juga bersyukur pagi ini webinar yang sudah kami dengarkan ini boleh membantu kami, especially for the students of PDA PAL 2 Adventist Academy. Hopefully webinar ini akan mengingat kami untuk tetap menjaga tubuh kami untuk lebih sehat dan boleh kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Thank you Lord, thank you so much for everything. Thank you for all the kindness, for all the blessing. Thank you for the pengampunan yang Engkau selalu berikan bagi kami umat-umat yang berdosa. Kami serahkan all the activity, all the pergumulan kehidupan kami mau serahkan semuanya ke dalam your loving hand. In Jesus' name we pray. Father God, we thank you so much for today that we did the webinar for the kids. Thank you for guiding them and blessing them with the knowledge that they already have. Thank you for always being with them, and please protect them from against this virus and help them to have a good immune system. Also, please be with them as they are studying on online class and help them to always get closer to you. We hope and pray that these kids will be better people and help them be leaders in the future. Thank you, Father, for hearing and answering our prayer. In your wonderful name we pray. Amen. Amen. Thank you so much. Okay, thank you. Okay. Dania, thank you, Franklin. Thank you, Ma'am Okay. Janet. You're welcome. Ya, Ma'am, ada form yang harus diisi untuk anak-anaknya ya. Tolong teman-teman bisa isi ya. Makasih. Oke, formnya ditaruh di chat box or where should be? Yes, in the chat box. Oke. Jadi adik-adik bisa buka. Ini kayak ujian biasa tapi bukan ujian ya. Ini cuma perlu diisi. Silakan Anda buka. Ada di kolom chat. Jadi sambil menunggu guru masuk kelas, Anda bisa buka link ini untuk mengisi, membantu kakak-kakak berdua tadi yang ambil bagian di acara chapel. Oke, sekali lagi buat Glyn dan temannya, terima kasih untuk partisipasinya di acara chapel ini. Mudah-mudahan kedepannya lagi masih bisa diundang untuk acara-acara. Thank you. Oke. Thank you so much. Thank you. Peglin, how about the teacher? Can Kita the izin teacher dulu. fill out? Yes, sure. Thank you so much, ma'am. Oke. Mungkin sementara mengisi, bolehkah saya mau ambil gambar? Boleh ya, Feglin dan Dania? Oke. Thank you. Yang ganteng-ganteng sama cantik-cantik, boleh buka kameranya supaya kelihatan kecantikan dan kegantengannya. Okay, the first layer. Thank you. The second one. I don't know where you are now. The third one. Yes. The fourth. Oh, there are 223. So, okay, the fifth. The last. Okay, thank you so much. Kiranya formnya bisa diisi. Help to fill out. Thank you so much. Now for the announcement, I would like to give to Sir Pearson or Sir Nando. Kelas 9, Anda silakan kembali ke link ujian, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Untuk kelas 8 dan 7 tetap di sini karena sebentar lagi outroom-nya akan dibuka. Tapi
Tapi sementara Anda menunggu breakout room dibuka,